Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wal wafa amma ba'du. Sama-sama kita hormati Bapak Direktur Utama PDAM Menang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar PDAM Menang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesehatan sampai dengan hari yang ke-16 di bulan suci Ramadan. Semoga kita terus semangat dan semoga kita terus diberikan taufik dan hidayah oleh Allah sehingga kita dapat menyempurnakan ibadah siam dan qiyam kita dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tak lupa atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membimbing kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bahas sedikit tentang kekhususan daripada amal yang Rasulullah SAW kalau sudah mendekati di ujung-ujung Ramadan. Karena sunnatullah semakin ke belakang tentu banyak kemajuan, termasuk saf-safnya sudah banyak maju. Nah, di sini juga ada banyak kemajuan ya Pak Ketua. Luar biasa, dan itu sunnatullah. Tidak semua kita yang tampil dalam lomba akan masuk ke final. Tentunya orang-orang yang terpilih. Maka muncul khususiyat Nabi. Kata Aisyah, ma ra'aitu Nabi SAW yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairihi. Aku melihat cara Nabi berpuasa, kata Aisyah dan sahabat, ketika awal-awal beliau biasa-biasa saja. Tapi semakin ke belakang beliau semakin panas sampai puncaknya. Artinya semakin gigih. Ya, kalau kita kadang ngegasnya di awal masalahnya, kelepoknya di akhir. Itu yang parah. Ya, kalau Nabi itu ngegasnya itu nanti di belakang. Seluruh 10 pertama itu seluruh. Kalau kita itu kita kejar di 10 pertama, gas full. Nah, akhirnya dingin serak kau. Tapi itu sunnatullah ya, tidak semua tentunya akan mendapat Lailatul Qadar ya. Semua orang mau ya, orang mabuk aja ditanya sini Lailatul Qadar siap itu sedang mabuk ya. Dan termasuk orang-orang mabuk pun dapat melihat tanda alam Lailatul Qadar. Tanda alam itu bulan purnama, angin sepoi-sepoi, semua orang bisa menyaksikan, termasuk pemabuk, pezina. Dia tahu itu Lailatul Qadar, tapi apakah dia dapat? Tentunya tidak, karena dia sedang bermaksiat. Tanda alam semua orang bisa menyaksikan, tapi tidak semua orang diberikan khususiatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana khususiatnya? Tentunya yang dipilih oleh Allah di dalam hati setiap hamba yang beriman. Walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah meletakkan sakinah, ketenangan yang luar biasa dalam hati setiap hamba yang beriman agar terus imannya bertumbuh kembang dan terus istiqomah dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu apa kekhususannya amalan kita hari ini? Bil khusus yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni aktsar minas shalah, semakin menkencangkan salatnya ya. Bil khusus yakni qiyamul lail. Bil khusus qiyamul lail karena disitulah Nabi bersabda man qama Ramadan ya, ay man qama Lailatul Qadri. Siapa-siapa yang membangunkan malam, yang menghidupkan malam Lailatul Qadar atau menghidupkan malam Ramadan, itu akan Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa yang telah lalu dan akan datang. Maknanya ulama mentakwil bahwa siapa yang bisa mengqiyamkan malam maka dialah yang layak untuk mendapat kemuliaan Lailatul Qadar. Kata Ibnu Abbas, apa qiyam lail itu ya Rasulullah? Qiyam lail itu artinya mulai dari maghrib, ukuran sholat maghrib sampai dengan fajar kembali, semua sholat yang kita lakukan itu adalah qiyamul lail. Ya, sehingga ada orang salah kaprah mengatakan wah tahajud, wah tarawih punya dia tulah di tahajud ni qiyamul lail masih punya cakap saja ya, lagu cerupa. Salah yang begitu, dia dipilah-pilah ya. Tarawihnya enggak, tahajudnya enggak, witirnya si penting tarawih katanya. Walau tidak tahajud enggak bisa,
Karena satu ditinggal itu akan menghilangkan yang lain. Itu satu rentetan yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan qiyamul lail. Apa itu? Mulai maghribnya, ba'diyah maghribnya, mulai qobliyah isya'nya, isya'nya, ba'diyah isya'nya, kemudian tarawihnya, kemudian tahajudnya, witirnya. Nah nanti kalau Bapak Ibu dapat Lailatul Qadar, itu kan disetting semuanya dari amal qiyam kita mulai maghrib sampai subuh, itu nilainya 1000 bulan. Mulai malam hatta maghrib al-fajr sampai terbit fajar. Artinya mulai maghrib kita sholat nilainya khairun min alfi syahr, lebih dari 1000 bulan. Ya, lebih bukan sama. Kalau sama sedikit 1000 itu 84 tahun. Ya, artinya khairun isim nakirah gimana umum, tidak ada yang lebih baik. Berarti jumlahnya itu tidak terhingga. Kita baca Quran di situ seburuknya nilainya lebih dari 1000 bulan. Ya, kita senyum saja, senyum pelunggu nilainya 1000 bulan. Ada yang pernah senyum 1000 kali? Leleh saja Pak. Ya, namun tapi sekali dapat Lailatul Qadar, nilai senyumnya itu tidak buat dia leleh, tapi justru lebih dari 1000 bulan. Artinya settingannya mulai Lailatul Qadar itu maghrib sampai fajar itu nilainya 1000 bulan. Maka utamanya hari ini kata Nabi, jaga qiyamul lail. Dari mana? Maghribnya jaga sholat maghribnya, jaga sholat tarawihnya, jaga tahajudnya, jaga witirnya. Pasti sudah dapat Lailatul Qadar, walaupun Bapak Ibu tidak melihat tanda-tandanya. Pak Ustadz, kata ibu-ibu, bisakah kita dapat Lailatul Qadar sedang haid dan kita sedang masa-masa untuk suami? Bisa aja ibu. Ya, bisa sih Lailatul Qadar ya, tapi mungkin nggak sampai 1000 bulan, separuh bulan. Ya, kenapa kan dipotong dengan tidak sucinya kebahagiaan? Tadi kan artinya bahwa kerjakan saja ibadah-ibadah yang lain. Kita yang tidak suci misalkan ya kita tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh baca Quran, tidak boleh ngaji. Apa yang boleh? Ya berdoa, Rabbana kafur karim boleh, atau baca selawat, atau berzikir kan boleh. Nah bisa jadi di situ Allah Subhanahu Wa Taala letakkan Lailatul Qadar. Ya. Tapi khususnya bagi bapak-bapak itu jagalah qiyamul lail itu sendiri agar tarawih itu menjadi bagian daripada Lailatul Qadar kita. Nah, kemudian yang kedua kekhususannya adalah tilawatil Quran. Bil khusus malam 17 Ramadan itu turun Al-Quran, disebut dengan nuzulul Quran. Maka nuzulul Quran itu menambah berkahnya Ramadan. Ramadan itu sebenarnya tidak begitu mudah kalau tidak ada Al-Quran turun. Ya, turunnya Al-Quran 2 tahap. Pertama munajjaman, yang kedua munazzal. Ada disebut tanzil, ada disebut munajjam. Munajjamnya yakni langsung 30 juz dari Baitul Izzah ke Baitul Ma'mur, ke langit dunia 30 juz ya langsung. Itu yang di malam Lailatul Qadar. Tapi ketika dia turun ke Nabi itu 22 tahun ya, dibawa oleh Jibril 22 tahun. Dan kapan paling banyak turunnya? Termasuk di bulan Ramadan. Ramadan paling banyak tadarusnya Nabi oleh Jibril. Ramadan di Lailatul Qadarnya turun sekaligus. Maka kalau mau Lailatul Qadar, perbanyak tilawah tadarus Al-Quran ya, kencangkan Al-Qurannya Bapak Ibu. Jangan justru kita malas baca Quran. Sekarang kita kencangkan. Kalau Imam Syafi'i 6 kali hatam sehari, Imam Maliki 7 kali hatam sehari, Imam Ahmad bin Hanbal 5 kali, Imam Abu Hanifah 4 sampai 6 kali. Kita berapa kali Pak Ketua? Lain kali. Ya, tidak usah seperti Imam Syafi'i ya, cuma sekali saja. Dia sekali ya, mana-mana kudu 3 kali kan sekali hatam. Jadi bagaimana kita bacalah Al-Quran ya, tidak perlu hatamnya lah, pokoknya baca ya, karena bisa jadi dalam tilawah itu Allah kehendaki kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran Bapak Ibu. Syahrul Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, karena Al-Quran itu
turun di Qadar. Qadar itu terjadi karena Quran yang menarik Qadar. Berarti kata ulama harus ada Al-Qur'annya. Kencangkan Qur'annya, berkhusus di bacaan malam-malam kita. Sempatkan sejus, 2 juz, 3 juz, atau tidak pakai juz ya selembar 2 lembar lah Bapak Ibu hormati Allah. Itu amaliyah Nabi. Kemudian yang ketiga khususiyat Nabi, yakni memperbanyak sedekahnya. Perbanyak sedekah. Berkhusus malam. Makanya maghrib sampai dengan fajar usahakan itu bersedekah. Ya, sedekah bisa memberi orang berbuka atau sedekah pada keluarga, tetangga. Pokoknya ada sedekahnya. Karena sedekah itu juga bagian yang terhebat nilainya untuk mendatangkan Lailatul Qadar. Nabi SAW kata Aisyah, karena juduhu karrihil mursal. Rasulullah itu dermawannya seperti angin yang berembus kencang. Ya, kalau angin berembus kencang artinya tidak pernah kosong dari sedekah. Di antara mukjizat Nabi bisa menambah uang, bisa menambah makanan. Kalau beliau masukkan kantongnya ke dalam tangannya, kebalik. Kalau beliau masukkan tangan ke dalam kantongnya, itu mesti ada mendapati makanan atau uang, terus berbagi. Makanya pelunggup itu kantongnya sering-sering dikelungkup. Ya, kalau ada orang minta kelungkup, mendengar, nah itu berarti belum jadi amalan. Ya, ada makanya amalan jaimul ulama, ada kantong ulama Bapak Ibu. Ya, kantong ulama itu amalan agar kantong kita tidak kering-kering. Mau Bapak? Nah, basah terus kantong sini. Ya, bukan basah si air, tapi basah si rezeki. Ya. Yang khusus tuan guru itu tidak punya kantong bajunya. Ya, ini. Ya, Anggur Mustafa itu 10 kantongnya pakai almarhum. Penuh ibu-ibu dan keloko berisi saya. Artinya itu kantong ulama. Baca kata ulama dalam kitab itu 113 kali Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sholat subuh sejumlah surat di Al-Quran. Karena semua Quran punya Bismillah kecuali satu. Makanya surat Al-Qur'an itu 114, yang tidak ada Bismillah cuma satu di surat Taubah. Maka perlu baca Bismillahirrahmanirrahim 113 kali setelah subuh, insya Allah kantongnya full. Nah, dan percaya. Ya, coba ya, tapi syaratnya tanpa nafas. Ya ijazahnya begitu. Bisa, coba latihan gampang. Ya kalau enggak bisa 113 tanpa nafas dicicil, ya bagi aja, misalkan 3 nafas bagi berapa gitu kan bisa. Jadi latihan. Kalau belum bisa berarti jadi cocok jadi langsung. Bapak yang terhormat Allah Subhanahu wa taala. Jadi khususannya perbanyaklah sedekah, ya sedekah. Apalagi ini bulan Ramadan, ya jangan nunggu THR saja. Jadi kalau itu lu yang berbagi THR, apalagi kasih tuan guru gitu. Bapak yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, sedekahnya Nabi. Kemudian yang keempat, yakni kekhususan Nabi SAW, yakni beliau itu ahlul iktikaf. Bapak Ibu, ya kalau ibu-ibu boleh iktikaf juga di rumah juga, ya enggak sih namanya iktikaf, istrikaf. Nah, di masjid ya, masjid iktikaf ya, walaupun hanya sebentar saja. Maka setiap hari mulai saat ini belum masuk masjid niatkan langsung iktikaf ya, walaupun kita hanya sekedar sholat sunnah 2 rakaat itu sudah dihitung nilai iktikaf. Nanti masuk masjid tarawih, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya nanti iktikaf ya Allah di masjid ini. Kata ulama, karena iktikaf itu bukan lamanya diam di masjid, tapi niatnya diam di masjid. Walaupun saatan, walaupun 1 jam saja, dia itu sudah niat iktikaf, itu iktikaf. Ya. Maka cara kita kalau tidak bisa bermalam misalkan 10 terakhir, ya udah ambil terawihnya, niatkan iktikaf. Di situ nanti ada yang syarat bagian daripada Lailatul Qadarnya.
iktikaflah, walaupun hanya sejam 2 jam di saat kita sholat wajib saja, mulai subuh sampai maghrib naik masjid niat iktikaf. Ya, kemudian ya amaliyah Rasulullah SAW yang paling khususnya setelah iktikaf doa, perbanyak doa. Yang masyhur doa itu tadi riwayat Aisyah, Allahumma Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu saja wiridkan baca doa ini doa sapu jagat Bapak Ibu. Satu kita minta ini semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Rabbana atina fid dunya hasanah. Maka hari ini pendek-pendeklah doanya, itulah cukup. Allahumma kafu karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Udah itu cukup mewakili doa-doa yang lain. Doa yang lain rezekinya semuanya udah masuk di situ. Ya, karena Lailatul Qadar itu melebihi rezeki atau hajat yang kita inginkan dalam doa-doa kita. Maka hari ini perbanyak doa itu saja lah. Ya, tidak usah yang lain-lain, tidak usah panjang-panjang doanya, itulah pendek-pendek. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wah, ya. Jangan bedu-bedu karena itu mewakili yang lain. Dan itu bisa jadi diwirid atau ditasbihkan sampai 1000 kali, 2000 kali, itu bagus ya. Doa itu menjadi wiridan sehingga lisan kita terus bermunajat dengan itu. Maka disitulah Allah akan membuka pintu hidayah rahmatnya untuk memberikan kita alam kemuliaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, kemuliaan untuk menqiyamkan Ramadan, mensiapkan Ramadan sehingga kita dapat malam kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini Bapak Ibu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان، واجعلنا ممن قام رمضان، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا قيامنا ركوعنا سجودنا وتعليمنا تلاوتنا جميع عباداتنا تمن تغفرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.